Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah Majlis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasanya setiap malam Ahad kita selalu berkumpul bersama dalam rangka kita thalabul ilmi, memperdalam agama kita, membawa keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan semoga ini menjadi wasilah kita dapat berkumpul bersama dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, nanti bersama-sama kita memasuki surga Jannatul Firdaus, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang menjadi tuan rumah pada kajian kita setelah 2 pekan ini kita berturut-turut libur, yakni di akhir atau di pekan terakhir bulan Desember 2024, yang berarti kita akan bertemu lagi insyaallah di tahun depannya. Yang menjadi tuan rumah adalah adik kita, adinda kita Khairil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada dirinya dan juga kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam ilmu, amal, dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan kitab yang berbicara tentang takwa, yakni meraih ketakwaan. Dan kita telah selesai membicarakan yakni 6 bab. Bab yang pertama yakni definisi takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bab yang kedua wasiat takwa. Yang bab ketiga di mana letak takwa. Yang keempat, bab keempat yakni kiat meraih takwa kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang keenam, kabar gembira di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab terakhir, yakni bab yang ke-7 dengan judul Fawaid Taqwa, yakni faedah-faedah dari ketakwaan. Bahwa seluruh ajaran Islam, ya, baik yang
zahir maupun yang batin, baik itu berupa akidah atau juga ibadah dan muamalat, semuanya terkandung yakni faedah atau manfaat, baik itu kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Setiap apapun juga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti dia mengandung faedah, yakni manfaat. Dan begitu pula yakni Allah menyuruh kita, begitu Rasulullah menyuruh kita juga yakni takwa. Maka ketakwaan ini memiliki faedah, yakni manfaat-manfaat. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita sebutkan, dan ini merupakan bukan pembatasan ya. Akan tetapi manfaat daripada kita menyebutkan faedah ini adalah agar kita bersemangat untuk meraih ketakwaan itu. Yang pertama, catat, takwa itu sebagai sebab memperoleh petunjuk dengan Al-Quran. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini, kitab ini, kata Allah, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapat petunjuk daripada Al-Quran, itu jalannya adalah kita bertakwa. Apa? Bertakwa. Jadi seseorang yang bertakwa, maka dia akan mudah memperoleh petunjuk, yakni dengan Al-Quran ini. Dan seseorang yang tidak bertakwa, maka dia akan tidak memperoleh sebab dalam memperoleh petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana seseorang yang fasik bisa dapat petunjuk? Ya kan? Bagaimana seseorang yang maksiat dia bisa dapat petunjuk? Dan dia menyelisihi. Maka semakin orang itu bertakwa, maka dia akan semakin banyak mendapat petunjuk, memperoleh petunjuk dari apa? Dari Al-Quran. Yang kedua, faedah takwa itu adalah takwa sebagai sebab keberuntungan. Bahwa setiap orang pasti dia akan beruntung, atau dia ingin beruntung. Sekolah ingin beruntung, ya kan? Begawe ingin beruntung, berkeluarga ingin beruntung. Sampai ada orang tua yang memberi nama anaknya Untung, ya kan? Pak Untung, ya kan? Dan orang kita di Indonesia, alhamdulillah itu, walaupun dapat musibah, terkadang dia masih berkata untung, ya kan? Untung cuman lecet, ya kan? Untung cuman patah, ya kan? Padahal udah patah itu. Tapi dia untung patah, tidak mati, ya kan? Kemarin ada pesawat Azerbaijan ya yang jatuh itu kan. Untung, masih untung. Untung bukan sayo gitu kan. Nah, kalau orang yang ingin mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang kita ingin peroleh ini bukan hanya dunia, karena kalau keuntungan dunia sifatnya nisbi. Kadangkala seseorang menyangka itu keuntungan, dalam sekejap dia berkata, ternyata ini bukan keberuntungan, ini malah bencana. Karena bisa jadi seseorang menganggap ini keuntungan, sekejap kemudian berubah itu jadi bencana. Dan sebaliknya,
orang menganggap bencana, padahal ada orang lain di pihak lain, itu sebuah keberuntungan. Nah, contoh yang namanya corona kemarin kan, sebagian besar orang itu apa? Bencana. Tapi sebagian kecil manusia itu menganggap keberuntungan. Bagaimana seorang yang selama ini sarung tangannya, apalagi maskernya nggak pernah dibeli borong orang, habis. Sampai ada teman anak itu yang tukang jual susu beruang, biasanya seminggu tuh nggak ada yang beli gitu. Sebulan paling berapa? Ini semua susu beruang yang dia apa? Dalam gudang tuh habis gitu. Yang mau apa? Yang itunya kadaluarsa tuh udah mau kadaluarsa katanya berapa hari lagi, masih dibeli orang katanya. Nggak apa-apa, ini belum sampai tanggalnya, padahal tanggalnya seminggu lagi gitu. Masih orang beli. Jadi di satu sisi bencana bagi sebagian orang, di satu sisi keberuntungan. Dan saudara kita yang menggali kuburan, itu dia merasa beruntung kalau ada orang yang yang mati. Alhamdulillah hari ini 7 orang mati. Iya kan? Orang 7 orang tuh keluarganya semuanya menangis, tapi menggali kubur apa? Alhamdulillah. Ya, misalnya 1 juta, ya bagi berapa tuh? Bagi 3 ya? Bagi taruhlah, bagi 3, 300. Nah, 300 kali 3, 2.100.000 dia bisa gajian sehari. Kalau sanggup. Gimana? Minat gak antum? Doanya itu terus. Iya, mungkin doanya, iya kata ini Asdul, mungkin doanya dia, ya Allah banyak kalau orang mati, ya kan? Ya la ilaha illallah. Sebulan yang meninggal dulu. Nah iya, ngampul sunian cowok. Jadi mati, la ilaha, malah dia. Nah itu. Jadi itulah namanya. Kadang-kadang untung bagi itu nisbi gitu kan, bagi orang nggak untung, bagi orang lain itu untung. Semua hal itu, ya kan, dokter, orang sakit, ya kan. Kalau kita sehat semua, di zaman siapa ya lupa anak tuh, tobib tuh nganggur, sehat. Ternyata di zaman itu sehat, zaman khalifah siapa itu, kesehatan tuh ini. Jadi tobib itu nganggur gitu. Ini orang minat jadi dokter sekarang ini, ya karena banyak yang sakit kita. Coba kalau kita sehat semuanya, bangkrut semua itu. Namanya apa? Mau dokter kek, mau apotek kek, mau apa? Orang jual obat, ya kan? Semua. Pandemi lagi Pak. Itu ya. Kalau sehat pandemi lagi. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang kita inginkan itu yakni keberuntungan di akhirat. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, keberuntungan dunia ini sifatnya sementara, bahkan sifatnya nisbi. Allah berfirman, antum buka surah yang sama Al-Baqarah tapi ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi takwa itu sebagai sebab kita beruntung, walaupun kita namanya bukan untung. Yang ketiga, faedah takwa yang ketiga itu ikhwan dan akhwat, takwa sebagai sebab seseorang hamba dapat mengambil manfaat dari berbagai pelajaran dan nasihat. Ini ya, Allah berfirman, lihat Al-Baqarah masih ayatnya 66. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu,
dan bagi mereka yang datang kemudian. Perhatikan itu ikhwan. Wa mau'izatan lil muttaqin. Jazakallah. Menjadi pelajaran bagi orang yang takwa. Jadi surah Al-Baqarah 66 ya. Jadi takwa itu sebagai sebab orang dapat mengambil manfaat dari berbagai pelajaran dan nasihat. Jadi musibah misalnya. Nah, kalau orang takwa, dia dapat mengambil manfaat, pelajaran dari musibah itu. Misalnya bencana, kematian. Orang takwa dia bisa ngambil pelajaran bahwa hidup ini sementara. Sekejap orang bisa meninggalkan dunia ini. Barusan tadi dia masih ngobrol dengan anak, tahu-tahu izin main futsal, ya kan? Tahu-tahu dia meninggal karena serangan jantung. Begitu pula yang main bulu tangkis, ya kan? Nah ini jadi orang yang takwa itu dia ngambil pelajaran, bukan seperti orang yang sebaliknya. Tidak ada dia ngambil pelajaran dari apa yang terjadi, malah dia semakin menjauh dari Allah. Lalu dia berkata Allah tidak adil. Kenapa dari sekian banyak mobil, kok mobil aku yang ditimpa oleh kayu ini? Kok dari sekian banyak orang yang di lapangan golf nih, ngapo bola golf tuh ngincar kening aku nian? Dia berkata seperti itu kan? Nah dia tidak bisa mengambil pelajaran gitu. Nah kalau orang yang bertakwa, dia bisa mengambil pelajaran itu. Yang dengan pelajaran itu dia menyebabkan dia dekat dengan Allah. Jadi takwa itu, semakin takwa seseorang, dia bisa semakin mengambil pelajaran dan nasihat. Coba antum lihat orang-orang maksiat itu ikhwan, mau nggak dia dinasihati? Nggak mau dia, malah hatinya menolak. Jangan kau nasihat ya, ya kan? Nggak usah. Tapi kalau kita orang bertakwa, orang belajar, dia malah berterima kasih dinasihati. Terima kasih. Bahkan dia minta nasihat. Ustadz minta nasihat, Ustadz saya begini kan? Para ustadz sering ditanya, ini kisahnya begini, dia punya problem begini sama orang tua, sama istrinya, sama suaminya. Anak pribadi juga gitu, sering diminta dengan orang tuanya, problem dengan kawannya, dengan istrinya. Sering anak lewat WhatsApp, pengen ketemu, nanya di telepon, ya? Karena mereka menganggap bahwa itulah salah satu cara agar dia bisa mengambil pelajaran. Nah orang-orang tuh boro-boro minta nasihat. Padahal nasihat itu bagus sekali untuk kebaikan. Bukankah orang yang beruntung itu salah satunya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yani sifat orang yang beruntung itu adalah mereka saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Dan orang kalau menasihati gampang nian, ya kan? Betul kan? Tapi orang mau dinasihati itu yang susah. Ya? Para guru, para ustadz itu kalau dia menasihati mudah. Mudah dia kalau menasihati. Tapi kalau pas dia dinasihati mau nggak? Belum tentu. Malah marah dia. Kau nih tahu laku, hafal laku dari kau. Aku ini hafal 30 juz, kau cuma 30 be. Dia malah sombong dia. Padahal nggak ada. Semua kita butuh yang namanya nasihat. Tadi itu kita bilang, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam rumah tangga juga gitu. Jangan sombong kita jadi suami. Anak biasa dinasihati sama istri anak. Kakak tuh kalau ceramah jangan marah-marah. Beneran ini. Tuh istri anak di belakang. Orang takut loh. Makanya taringan anak kikir. Dulu bertaring itu. Ngomong bid'ahnya jangan terlalu ini. Agak kecil dikit gitu. Apa namanya itu, volumenya itu. Kalau suara itu apa namanya? Nah itulah. Ya intonasinya kayak atau apalah.
Kalaupun perkataannya sama tapi nadanya jangan tinggi gitu. Nah itu biasa itu. Jangan mau nasihati dulu. Aku itu kan ceramah. Bukan nasihati, enggak, butuh kita. Kalau kita enggak dinasihati siapa? Bagaimana kita? Siapa kita? Itu. Jadi dalam rumah tangga itu biasa itu. Istri juga kalau dinasihati suaminya, usah marah. Kok menasihati aku dulu? Nasihati lakinya satu, dia 7.000 kata. Mana mau baik? Ya, rumah tangga tuh saling menasihati. Itu, adek tuh kalau kakak balik jangan langsung nyampai ke berita yang tidak enak apa. Tunggu kakak dulu mandi ya. Sudah selesai makan, sudah selesai main dengan anak-anak, baru cerita kak. Tadi ada tukang kredit nagih misalnya. Jangan kakak baru datang masih belepotan oli, ya kan? Kopi belum tersebut kopi. Langsung aku kak tadi nagih belum bayar lah. Pusing lakinya kan di luar sudah pusing. Kan tidak selesai juga masalah. Sama aja dia cerita di awal atau nanti pada waktu suaminya sudah keadaannya apa? Lihat tuh ada seorang sahabiah, anaknya meninggal banyak. Anaknya meninggal. Nih cerita nih ibu-ibu dengerin nih. Cerita ada sahabiah, nggak ada dalam ingatan nama sahabiah itu zaman Nabi. Anaknya meninggal, suaminya tuh pergi jihad atau apa. Lalu dia pulang, dia siapin bajunya, anduknya lah kalau kita sekarang, kasih makan oleh istrinya. Lalu diservisnya di tempat tidur, ya kan? Puas suaminya udah selesai, baru dia ngajak ngobrol suaminya. Suamiku apa? Kalau ada orang meminjam sesuatu kepada seseorang pemilik barang, katanya. Kurang lebih gitulah. Maka ketika pemilik barang itu mengambilnya, meminta barang yang dia pinjam, dia berhak nggak marah? Kok nggak berhak? Karena barang itu bukan milik dia, kan dia ada yang miliknya orang itu, gitu ya. Iya. Nah, anak kita itu pemiliknya siapa ya? Ya Allah. Nah, anak kita sudah diambil oleh pemiliknya. Wow, suaminya kita meninggal. Iya. Sementara suaminya sudah diservis tadi itu, makan, sudah tempat tidur. Jadi suaminya tenang dan istrinya juga menyampaikan dalam keadaan bagus. Tadi tuh lihat tuh dia memberikan apa? Muqaddimah, yakni tausiah. Kalau dia memberi perumpamaan, kalau seseorang punya barang dipinjam lalu berhak nggak orang itu? Enggak. Nah, lihat istrinya. Lalu suaminya dirahmati suami istri itu. Lihat. Nih ibu-ibu dengerin ya. Ya dapat amat itu. Coba kalau diberi suaminya pulang langsung, kok mati anak itu enggak lah. Suaminya lagi mati. Kenapa? Jantungan suaminya. Baru balik main apa pegawai gali kuburan tadi kan? 2 jam gali kuburan tuh. Nah, balik-balik capek masih tanah liat apa dia cerita, kok mati ya. Mati dulu laki tadi tuh, serangan jantung. Itu. Jadi, itu imannya. Jadi itulah orang yang bertakwa itu dia bisa dengan baik dia mengambil pelajarannya. Yang keempat, pahala dari Allah Ta'ala dapat dicapai dengan takwa dan keimanan. Pahala dari Allah Ta'ala dapat dicapai dengan takwa dan keimanan. Dalilnya Al-Baqarah 103. Lihat ikhwan. Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu.
Surah Al-Baqarah ayat 103. Nah, jadi takwa itu bisa mendapatkan, seseorang bisa mendapatkan pahala. Tanpa ketakwaan dan keimanan, maka seseorang tidak akan mencapai pahala dari Allah. Ini itu dalilnya itu. Jika mereka beriman, walau annahum amanu wattaqau. Ya, jika mereka beriman dan bertakwa, maka pahala Allah pasti lebih baik sekira mereka tahu. Jadi semuanya itu yakni pahala dari Allah bisa diperoleh dengan takwa dan keimanan. Yang kelima, kebajikan yang hakiki hanyalah yang berasal dari ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra manittaqa. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Semua orang bisa berbuat baik, yakni berbuat kebajikan. Tapi yang berbuat kebajikan secara hakiki siapa? Orang yang takwa. Semakin tinggi takwa seseorang itu, maka kebaikannya, kebajikannya semakin sempurna. Ya, surah Al-Baqarah ayat 189. Apalagi kalau bukan orang yang bertakwa, dia akan melakukan kebajikan itu dengan sebab lain. Makanya ketakwaan itu dia berbanding lurus dengan keikhlasan. Orang takwa dia semakin ikhlas. Orang yang takwaannya rendah bahkan hilang, maka keikhlasannya juga rendah bahkan bisa hilang. Gitu. Maka kita berkaca diri. Ini ketakwaan saya sampai sejauh mana ini dalam beramal. Ya, ini kita bisa nilai dari yang namanya keikhlasan. Bahkan keikhlasan itu sendiri adalah syarat dari diterimanya amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita untuk beragama itu ikhlas menyembah Allah itu. Bukan karena yang lain. Tidak diterima amal kita kalau tanpa keikhlasan. Setiap hari kita harus mengoreksi. Ini saya melakukan ini ikhlas atau enggak? Karena walaupun amal kita sedikit ikhwan, tapi kalau kita ikhlas karena Allah, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak ikhlas, mau amal kita sebanyak pasir di pantai, ya, sebanyak bintang di mana? Di langit, maka itu tidak akan memberikan manfaat. Karena apa? Enggak ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Oleh karenanya keikhlasan itu dia akan selalu berlawanan dengan riya. Dan salah satu perusak amal itu adalah riya. Apa? Riya, yakni minta lihat orang. Dan ini penyakit ini gitu. Berapa banyak orang yang riya itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap saat hujan turun. Merayap sekali. Dia akan membakar membakar amal kita itu seperti api yang membakar kayu bakar yang kering itu. Maka ini tipis sekali, Tuan. Dan semua kita berpotensi itu riya dalam segala profesi kita. Oleh karenanya kita walaupun amal sedikit tapi kita ikhlas, tidak riya, itu jauh lebih baik daripada amal orang itu banyak tapi dia tidak ikhlas. Ada orang sedekah 1.000 rupiah, dia enggak ikhlas, apa dia dapat? Tapi ada orang bersedekah 1 miliar, dia ikhlas. Banyak nggak pahalanya? Banyak itu. Secara kualitas dan secara kuantitas.
Iya kan? Kenapa anak nggak sebaliknya berkata yakni kenapa nggak lebih baik orang 1.000 rupiah tapi ikhlas daripada 1 miliar nggak ikhlas? Ya dua-duanya itu berperan, ya kan? Karena memang semakin besar uang itu semakin berat, ya kan? Coba antum 2,5%, kan kita ngulang kaji lama gitu. Dari 1 juta berapa? Sekarang kalikan aja, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, 2,5% dari 1 triliun. Berarti semakin besar, kan semakin besar yang harus dikeluarkan kewajiban sebagai zakat. Dan itu makin berat. Makanya korun itu pelit dianya. Karena harta dia banyak. 2,5% aja. Dan kita nggak tahu syariat Nabi Musa dulu mungkin lebih ini lagi. Karena syariat Musa berbeda dengan syariat Muhammad. Dan lebih berat itu. Zaman Nabi Musa itu, orang kalau bertaubat, dia harus membunuh dirinya. Berat syariat Bani Israel itu. Karena mereka kaum yang tekak, kalau bahasa kita. Makanya Allah hukum mereka. Dan kalau membersihkan najis, itu nggak bisa kayak kita dicuci. Dia harus digunting, bayang itu susahnya orang Bani Israel. Jadi syariat mereka kata Nabi Musa kan berkata dengan Allah, ya Muhammad minta korting kalau bahasa kita dengan Allah itu, yakni sholat 50 waktu. Umatku itu besar-besar, nggak akan sanggup, ya kan? Lihat tuh Bani Israel sampai 40 tahun dia oleh Allah berputar-putar di mana padang Tih itu kan. Nggak bisa masuk ke Palestina. Itu hukuman bagi mereka, yakni ketika mereka minta makanan udah dikasih oleh Allah manna dan salwa itu, yakni semacam burung, daging burung dan makanan itu. Nah, mereka tidak bersyukur. Jadi kita kembali ke tadi itu, keikhlasan itu penting, ikhwan. Dan kita berbuatlah apa yang kita bisa, yang penting ikhlas. Dan Islam juga sudah mengajarkan kepada kita, amal itu nggak mungkin kita sanggup semuanya. Itu sebabnya surga itu pintunya banyak dan jalan-jalan masuk ke surga itu banyak. Nggak mungkin kita mengamalkan semuanya itu, nggak mungkin. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak sanggup kita. Siapa yang sanggup mengamalkan seluruh kebaikan dalam Islam itu? Puasa misalnya, sanggup gak antum semuanya puasa itu? Puasa Senin Kamis, saum Daud, saum 3 hari Ayamul Bait, dan seluruh, gak sanggup kita. Makanya ada hukum sunat dan seterusnya. Andai kata itu wajib, ya subhanallah. Jadi kalau kita meninggalkan larangan dan kita mencari apa yang kita sanggup, apa-apa kita, nggak usah kita paksa. Orang juga seperti itu, diri kita juga. Kita mengerjakan yang wajib, lalu kita mengerjakan yang sunat-sunat, itu sudah cukup. Lalu kita berusaha mencari mana nih yang bisa saya kerjakan dengan dengan senang hati, kesukaan. Kan ibadah itu kan yang kita cari suka, betul kan? Kalau kita udah suka ibadah, tapi kalau berat, itu sifat manusia itu. Saya nggak sanggup kalau harus sholat malam, iya kan? Sebagian kita nggak bisa kita paksa, dan itu nggak wajib. Yang wajib itu sholat subuh. Apalagi sholat malam tapi sholat subuhnya tidak, atau sholat subuhnya jam 9, lah itu kebalik. Nggak dilarang, tapi dia sanggup mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya. Dia benar-benar mencari nafkah yang halal. Atau dia mencari celah yang lain. Aku nggak sanggup, aku berbakti kepada orang tua. Makanya pintu-pintu surga tuh ada pintu pintu saum, ya kan? Dan seterusnya. Ada 7 pintu. Yang masuk ini hanya orang saum. Kebaikan itu. Sahabat juga kan ada yang dari segini dia, ada yang dari segini. Ada sahabat tuh yang miskin tapi dia taat. Ada yang dia kaya
ya macam-macam. Jadi tinggal kita lagi, wah. Makanya Anda sering ini kan, coba kita apa amal yang bisa kita lakukan yang menjadi kebanggaan. Saya mungkin nggak kaya, tapi saya bisa bantu orang. Apapun orang minta bantu saya kerjakan. Nggak bisa saya uang, saya cari jalan keluarnya. Kau datang ke situ. Nggak bisa saya tenaga saja. Ada orang seperti itu. Jangan orang minta bantu dibantunya. Itu. Jadi macam-macam gitu. Ada yang orang rajin sholat duha, nggak apa-apa dia. Ada yang berbakti sama apa? Berbakti sama orang tua. Ada yang nggak marah. Ada kan sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, apa yang la taghdab kata Nabi. Jangan kau marah. Nabi nggak banyak. Jangan kau marah, itu aja ini. Berarti Nabi melihat orang ini, mungkin seperti itu. Jadi perjuangan dia adalah mengendalikan marah itu. Makanya qanaah itu di saat orang kaya mampu. Kalau orang miskin qanaah ya wajar lah. Apa yang mau cari dia kalau miskin, kau miskin qanaah? Ya apa yang ngadu kau? Nah ngapui kau miskin tak qanaah ya kan? Qanaah itu kan ridho dengan apa yang Allah beri. Zuhud apa? Saya zuhud nih. Ya dia miskin, zuhud lah dia. Pakai baju yang sudah apa? Lusuh. Tapi kalau dia kaya, dia sanggup zuhud, dia mampu beli baju 1 juta, tapi dia baju sama orang. Nah itu baru dia dapat pahala zuhud itu. Nah jadi kembali ke tadi itu, jadi coba kita cari apa? 1-2 amal yang bisa kita selain dari amal wajib ya. Kalau amal wajib rukun Islam itu harus sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Tapi yang anak maksud di sini adalah amal sunnah. Nggak mungkin kita sanggup ngamalinnya, Medi. Semua amal sunnah itu nggak mungkin lah. Sanggup antum sholat sehari 50 waktu, seluruh sholat rawatib, sholat sunat, nggak sanggup kita. Tapi ada orang yang sanggup, ada, mungkin ya. Nah dia ngambil porsi di situ. Ada orang dapat kemuliaan karena dia selama 40 tahun tidak pernah telat, yakni sholat jamaah. Palingan dia telat ketika imam sudah takbir dia baru datang. Selebihnya orang sebelum azan dia udah hadir. 40 tahun bang. Itu kan satu kelebihan, nggak semua orang. Di satu sisi ada orang yang sudah berapa tahun nggak putus wudhu. Lihat, paham nggak? Nggak putus wudhu. Sampai maaf ketika dia selesai campur dengan istrinya kan mandi junub. Ketika air apa dia tetap wudhu, walaupun dia belum mandi langsung karena mungkin dingin dan sebagainya. Tapi dia tetap wudhu, yakni bertahun-tahun dia seperti itu, yakni selalu menjaga wudhunya itu. Kita ingat bab toharo ya. Salah satu perintah Nabi itu, anjuran Nabi itu, yakni orang yang selalu berwudhu dalam keadaan wudhu. Itu kelebihan dia. Itu. Ada yang sangat penyayang ya dengan anaknya. Ada. Gak pernah marah dengan anaknya. Gak pernah marah ya kan. Kemudian yang keberapa? Ke-6 ya. Kebersamaan Allah yang khusus dapat diraih dengan takwa. Yakni orang yang bertakwa itu dia akan bersama dengan Allah. Lihat itu. Mana dalilnya? Al-Baqarah 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Kita bersama Kapolda aja, waduh, gimana itu? Udah aman sekali ya rasanya jalan sama Kapolda, dekat dengan Kapolda misalnya, atau dengan apalagi
Kapolri, ya kan? Orang-orang yang berjabat lah, dekat, akrab. Ini dengan Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. An-Nahl itu surah ke-16 ayatnya 128. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kebersamaan Allah yang khusus dapat diraih dengan takwa. Pertanyaannya, ma'iyah di sini yakni kebersamaannya, apa maksudnya itu? Yakni kebersamaan khusus. Apa itu? Yakni berupa hidayah, taufik, pertolongan, dukungan, dan perlindungan. Sebagaimana firman Allah yang mengisahkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Waktu hijrah kan Nabi bersama Abu Bakar. Ketika beliau di Gua Sur itu apa? Orang yang mengejar dia, orang kafir itu sudah di atas itu. Kakinya udah kelihatan. Pada saat itu Abu Bakar apa? Udah ketakutan. Makanya kata Rasulullah, la tahzan, jangan kau sakit, jangan kau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yakni maksudnya bersama di sini yakni khusus ya. Yakni Allah memberi taufik, pertolongan, dukungan dan perlindungan. Karena apa? Karena dia bertakwa. Tadi saya memberi perumpamaan itu. Orang dekat dengan Kapolda aja dia merasa apa? Merasa aman. Ya kan? Sama Kapolda orang dikawal. Apalagi sama Kapolri, ya kan? Presiden, ya, anak-anak presiden dikawal oleh pas pampres. Itu manusia. Nah, ini bagaimana kalau Allah, orang dekat dengan Allah? Yang ketujuh, takwa sebagai sebab memperoleh rasa aman dari azab Allah Ta'ala. Dalilnya Al-Baqarah ayat 196. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Al-Baqarah 196. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, seyoknya lah kita sudah mendapat atau memperoleh rasa aman dari Allah. Dan orang-orang yang maksiat, yang tidak bertakwa kepada Allah, maka siaplah dia dari rasa ketakutan dari yang namanya apa? Azab Allah. Yang kedelapan, faedah dari takwa. Takwa itu sebaik-baik bekal. Dalilnya Al-Baqarah surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu akhir-akhir surat itu. Bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita disuruh berbekal. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri hendaklah mempersiapkan bekal apa yang dia bawa. Orang mau mendaki Bukit Kaba, ya kan, bawa baju 3 setel disuruh, bawa jaket, bawa sepatu disuruh, bawa kaos kaki, sarung tangan, gazebo, obat kalau memang itu cuma mendaki Gunung Kaba. Ya, apalagi apa namanya, kita akan menjalani perjalanan yang panjang dari sejak alam kubur. Nabi itu umurnya cuma 63 tahun, tapi beliau dan para sahabat berapa tahun sudah di kuburan? 1400 tahun. Iya kan? Sahabat itu kan sama kayak Nabi, umurnya 60, 70, dikit lagi yang 80 tuh dikit. Nabi memang umur umatku tuh 60, 70. Sedikit sekali yang di atas itu.
60-70 bayi dikit sekarang. Ada yang 50 mati, 40-an mati, 30-an kawan kamu mungkin ada yang mati udah. Nah, ya. Jadi perjalanannya tuh panjang. Nabi aja dikubur, sahabat sudah padahal umur mereka 60-an. Sedang di alam kubur aja sudah 1400 tahun. Alangkah lamanya itu. Dan itu memang ada hikmahnya. Para ulama bertanya, kaum muslimin lah ya, kenapa ya kok kita itu umat Nabi Muhammad tuh badannya kecil, umurnya singkat. Ya. Pada sementara umat dahulu itu kaum Ad, kaum Samud itu sudahlah umurnya panjang 1000 tahun, 900 tahun, badannya besar. Antum baca kaum Ad, kaum Samud itu, mereka bikin rumah dari apa? Dari batu dipahatnya. Kayak yang di Mesir itu, batu jadi rumah bagus-bagus. Dan itu menyebabkan mereka sombong. Kenapa Kan'an berkata, naiklah kata Nuh, aku mau berenang karena badannya besar. Antum tahu nggak orang dulu itu berapa? 30 hasta. Hasta itu ini ya, setengah meter. Berarti kalau 30 hasta bagi 2 aja sudah 15 meter. Bahkan di riwayat itu 27 meter. Kaum Nabi Adam umurnya panjang, dan itulah menyebabkan mereka sombong. Orang badan besar sombong nggak? Sombong nggak? Bisa sebab sombong nggak? Nah, iyalah orang badan besar. Iya tuh, jalan aja kan orang badan besar tuh susah, walaupun dia nggak sombong, dari jalannya tuh udah kelihatan sombong. Kenapa? Badannya besar, walaupun dia nggak sombong. Coba lihat antum orang yang apa? Yang sterep. Dia nggak sombong, tapi dari jalannya tuh seolah sombong tuh. Kenapa? Badannya besar. Dia garut aja nggak bisa. Sombong sekali tuh. Kita kan kalau yang kurus garut gampang aja, bahkan melipet-lipet lagi. Tapi orang tuh garutin. Kenapa? Karena dia nggak bisa. Waktu umurnya panjang, sombonglah dia aja. Bahkan mereka menganggap mereka tidak akan mati, karena mereka hidup panjang. Coba yang 1000 tahun, bang. Kita aja yang umur lamunya. Anda sering ketemu bapak-bapak. Lah lamu amri, bapak ini hidup 70 tahun, nah, bayang 80 tahun. Lah tiga zaman Belanda, zaman Inggris, Belanda, zaman iya benar, zaman PKI, zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, ya kan. Sekarang apa lagi? Jadi mereka sendiri sudah apa bosan. Padahal cuma kita, kalau umur anak Nabi Adam ya 70 tahun, masih bayi begitu, cuma balita. Orang umurnya 1000, tapi Adam 1000. Nabi Nuh itu, atau lihat dulu, dia dakwah 1000 dikurang 50 berapa? 950 tahun, bayang. Alang kelamunya. Ustaz ini sombongnya, aku udah dakwah 2 tahun, disimpan Pak Pantas baru 2 tahun. Dakwahnya juga cuma khotbah Jumat, sombongnya si Amri. Itu Nabi Nuh 950 tahun, siang malam, bayangin dia menyeru ayo. Yang ikut cuma berapa? Kalau nggak salah 5 atau 8. Sisanya itu ya sepasang hewan itu. Anaknya sendiri kan nggak ikut. Lama Iwan perjalanan. Yang sehari itu kata Allah 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Berapa itu? 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Berarti berapa tuh? Kalau 1 jam itu berapa tahun? 1 jam. 1000 bagikan, 1000 dibagi
24. Nah itulah berapa kira-kira? Enggak anak matematika antum di blok ya? Nah, sama dengan dikit sekali gitu. Nah, kalau dibandingkan apa? Umur akhirat itu berapa? 1000 dibagi 24. 42 tahun ya? 1 jam. Jadi umur yang antum yang umur 40-an nih kalau nur air baru sejam. Baru berapa? Baru sejam. Dikali aja antum sehari buang air besar berapa lama di WC? Nah, kalikan itu kalau setiap hari 10 menit, kali sebulan berarti 30 hari, kali setahun, kali 40 tahun. Lah terkurang ya ini buang air. Berapa lama antum hidup? Belum lagi dipotong apa? Tidur. Kalau kita tidur 8 jam, 24 jam potong 8 berapa? 16. Sepertiga kan? Berarti kalau umurnya 40 tahun potong sepertiga berapa tuh? 40. Potong 14. Berarti 40 dipotong 14. Berarti 26 tahun. 26 tahun antum hidup itu. Ya ini karena separuhnya dipotong tidur. Tidur itu adiknya mati. Potong. Ini kalau benar ya. Nah, kalau ini gitu. Hitungan berapa tadi? Potong 14 berarti 26 tahun ya. 26 tahun. Nah, dipotong lagi nongkrong-nongkrong. Untung kita nonton bola, nongkrong makan apa? Makan duren kelak nih, kiki-kiki ya kan? Contoh ini nih. Potong gitu jalan apa ndaki gunung ya kan? Itu catatan di apa? Catatan rakit hati itu ah. Kau gawe kau dimbete doa aja nih. Iya kan? Bener ini. Logika gak? Logika loh. Kalau Khairil tuh, Khairil nih sehari dia mau cari orang misalnya atau meliput berita itu berapa lama? Makanya para ulama itu mereka kalau waktu itu berharga dia nih. Kalau bicara waktu Ikhwan ya Allah. Kalau ulama itu gak bisa waktunya dia. Ana pernah tuh dengan almarhum Ustaz Yazid rahimahullah. Dia secara halus nyuruh kita pulang. Ana pulang ke dia. Karena waktu beliau tuh sangat berharga. Ke situ mau ngapain apa itu. Bukan beliau sombong enggak. Jadi kita ini masuk anak juga kadang masih lalai itu. Apalagi sejak ada HP di kita. HP itu sendiri sudah bisa ngasih tahu kan? Amri, minggu ini Anda menghabiskan waktu ya kan? Main Facebook sekian jam. Apalagi YouTuber tahu itu. Cuk di akhirat kita bisa jawab. Belum lagi yang kita buka itu yang nggak benar misalnya, yang mubalah misalnya. Apalagi yang nggak benar, wah habis kita ini. Lama itu. Makanya kata Rasulullah tidak beranjak kaki manusia itu di padang mahsyar sebelum ditanya perkara. Salah satunya itu umurnya dia habiskan untuk alangkah bahagianya kita. Antum buka nanti surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat 3 ya. Coba baca apa ayat 3? Al-Mu'minun itu surah ke-23 ayat 3. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman itu. Allazina hum an sholatihim khashi'un, yakni yang khusyuk dalam sholatnya. Terus yang ketiganya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak berguna. Dan orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Alangkah banyaknya nanti manusia menyesal, yakni dia telah melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yakni waktunya habis. Penyesalan berapa banyak orang tua itu, aku nyesal nih dulu, ngapola ada ini, ngapola ada itu. Kita kan nggak terasa ini. Tahu sudah anak kita udah gede, tahu kita, tinggal penyesalan saja. Nah sebelum itu, kalau
Orang menyesal waktu tua karena waktu muda manfaat. Orang menyesal waktu sakit karena nggak memanfaatkan waktu sehat. Orang menyesal waktu miskin karena nggak memanfaat waktu kayanya. Itu masih bisa berbuat baik. Tapi kalau sudah mati nggak bisa lagi. Berapa banyak orang yang sudah mati menyesal baru. Tapi nggak bisa lagi itu. Kalau orang sakit masih ada kemungkinan dia sembuh. Kalau orang miskin masih ada kemungkinan dia balik kaya. Betul? Tapi kalau namanya mati, makanya udah kalau lah mati kayak itu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Itu surah Az-Zumar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sudah melihat, kami sudah mendengar benar niat yang Engkau katakan ya Allah. Balikkanlah kami ke dunia. Kami akan berbuat amal soleh. Itu Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna mungkin kami sudah yakin ya. Ya ini yakinnya itu sudah melihat. Kalau dia nggak ya belum itu, makanya kita tuh ainul yakin tuh itu. Jadi sudah melihat dengan mata gitu lah. Oh iya. Orang kadang nggak percaya ya kan. Kecuali dia sudah, makanya keyakinan itu, kepercayaan itu salah satu penyebabnya dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau baru mendengar kabar, orang tuh bisa yakin, tapi keyakinannya beda dengan apa? Dengan dia sudah melihat ainul yakin dengan matanya. Matanya dia yakin. Maka waktu di dunia dia nggak ada itu alam kubur, nggak ada itu akhirat. Tapi begitu dia mati, langsung baru dia yakin. Balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami akan berbuat amal soleh dengan apa yang kami sudah tinggalkan. Tapi terlambat, gak bisa lagi ya. Jadi kita kembali ke tadi. Jadi yang namanya takwa itu sebaik-baik bekal. Ya ini perjalanan panjang kita. Tadi kita mengulangi ya. Orang naik bukit Ka'bah aja bekalnya banyak. Apalagi perjalanan panjang akhirat. Alam kubur tadi itu. Nabi para sahabat aja 1000 tahun lebih sudah di alam kubur. Belum nanti di alam padang mahsyar yang kita hitung-hitungan tadi itu. Satu hari 1000 tadi. Belum lagi nanti hisab satu-satu kita. Sini pernah mukul si anu, balas mukul tuh, sampai kata Rasulullah, sampai binatang buas itu nanti dikisos dengan binatang yang dia makan itu. Antum lihat kan gimana harimau merobek zebra, bagaimana anjing liar merobek rusa itu kan, itu dikisos nanti. Itu adilnya Allah, semua dikisos. Gitu. Lama itu. Tadi yang kita bilang tadi, tidak akan beranjak. Anak Adam itu berpindah sebelum diminta tanggung jawab umurnya untuk apa. Bahkan hartanya 2 itu, dari mana dan untuk apa. Antum yang banyak harta, siap-siaplah lama. Di dunia aja kadang apa? Lama perusahaannya kan, pajaknya, betul kan? Masih bohong, ada juga yang bohong. Dia laporkan kekayaannya sekian, padahal dia kekayaannya sekian supaya tidak kena pajak dan sebagainya. Itu di dunia, ya akhirat gak bisa. Ini harta ini kau, tanah kau di situ itu apa, mobil kau itu, wah lama jadi orang kaya. Makanya tapi hadisnya lemah itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari secara zahir ya lama lah orang kaya. Bahkan dikatakan bahwa yang masuk surga dahulu itu tadi apa? Orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin apa yang mau disidang? Mau dapat dari mana? Ya gak ada hartanya. Ini kere bahasa gitu ya kan. Apa yang mau tapi kalau orang banyak harta, kau dari mana ini dapat nih? Terus kau pakai apa ini? Oh, kau dapat mobil ini ya dari hasil korupsi ya. Wah, lama itu. Apalagi nanti sudah di apa? Hisab, yaumil mizan, timbangan yang seperti timbangan yang kita tahu tuh 2 itu. Ini amal baik kita, ini amal buruk kita. Timbang.
Belum lagi nanti sudah selesai itu apa? Sirat. Wah, sirat itu. Wah, ngeri ikhwan. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya takwa itu adalah sebaik bekal. Baik ikhwan, ini saja yang bisa kita sampaikan, sudah 1 jam. Yakni 8 poin yang berkaitan dengan faedah atau manfaat dari kita bertakwa kepada Allah. Insya Allah poin-poin selanjutnya akan kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Masih 52 poin lagi, karena ada 60-an poin yang berkaitan dari manfaat atau faedah kita bertakwa kepada Allah, yang diambil dari nas, dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan istri kita dan anak-anak kita dan orang tua kita, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.